Material pasti memiliki umur atau lifetime. Umur makhluk ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tetapi umur hasil karya cipta manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri dari berbagai penelitian dan uji coba tentunya. Semua itu yang menjadikan barang ciptaan manusia memiliki penurunan nilai jual jika telah digunakan. Terlebih pada suatu komponen, tidak terkecuali komponen sistem pendinginan di kendaraan atau mobil. Usia pemakaian suatu komponen sudah ditentukan oleh pabrik, tetapi pada kenyataannya sering dijumpai pemakaian melampaui ketentuan yang dikeluarkan oleh pabrik. Bagaimana sih cara suatu komponen dapat awet? Yuk saksikan kegiatan praktek berikut. Selamat bertemu kembali sobat-sobat SMK. Kembali kita akan belajar bersama dengan media video pembelajaran. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih perawatan berkala sistem pendinginan pada kendaraan roda 4. Perawatan sistem pendinginan bertujuan untuk memperpanjang usia penggunaan mesin. Motor bakar berfungsi mengubah energi panas yang terkandung dalam bahan bakar menjadi tenaga gerak. Sistem pendinginan diperlukan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu untuk mengurangi panas yang diserap oleh bagian-bagian motor sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada motor itu sendiri. Selain itu, sistem pendinginan mempunyai fungsi untuk mengatur atau menstabilkan temperatur kerja motor, supaya suhu kerja tetap terjaga. Sebab motor yang terlalu dingin akan mengakibatkan pemakaian bahan bakar menjadi boros. Demikian juga bila terlalu panas atau overheating akan menyebabkan komponen-komponen mudah rusak. Jika kita ingin mesin kendaraan lebih awet daripada usia yang telah ditentukan oleh pabrik, maka komponen hendaknya rutin dilakukan perawatan sistem pendinginan secara berkala, memaksimalkan performa mesin agar tetap optimal, menghindari resiko kerusakan yang lebih parah, memastikan kondisi dari suatu komponen dan semua sistem baik sesuai dengan yang ada di buku manual. Berikut adalah langkah-langkah perawatan berkala sistem pendinginan. 1. Mengecek peralatan yang dibutuhkan. 2. Membaca manual book dan baca perintah kerja. Gunakan sarung tangan, masker, dan pasang fender cover, seat cover, dan steering cover atau APD sesuai SOP kesehatan dan keselamatan kerja. 3. Periksa kondisi air pendingin. 4. Periksa kondisi radiator. 5. Periksa tutup radiator dan kebocoran sistem pendingin. 6. Periksa kondisi tali kipas penggerak cooling fan. 7. Periksa kerja cooling fan dan sensor engine coolant temperatur atau sensor ECT khusus cooling fan penggerak elektrik. 8. Periksa kondisi termostat dan pompa air. 9. Mengembalikan peralatan pada posisi semula. Langkah pertama kita adalah membaca manual book serta mempersiapkan peralatan perawatan berkala sistem pendinginan. Pastikan juga semua alat yang dibutuhkan telah tersedia. Adapun peralatan yang dibutuhkan antara lain adalah hand tool, belt tension gauge, radiator and cap tester, scan tools, buku panduan atau manual book. Perhatikan juga secara detail persiapan untuk perawatan berkala sistem pendinginan. Antara lain adalah pasang fender, seat and steering cover, cek handrem, dalam hal ini handrem harus terpasang, kopling posisi N, serta ganjal mobil untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Periksalah kondisi air pendingin. Jika tinggi air pendingin kurang, maka tambahkan air pendingin pada reservoir hingga menyentuh garis atau tanda full. Pastikan kondisi air pendingin pada tangki reservoir dan radiator tidak tercampur oli, berkarat, dan kotoran-kotoran lainnya. Pastikan kondisi radiator dan selang tidak berubah bentuk, terdapat retak ataupun rusak. Periksa kekuatan tekanan pompa serta inti radiator dan kerapatan sumbat penguras radiator menggunakan radiator tester.
Jika setelah dites dengan tekanan 1,2 sampai 1,3 bar tidak terjadi perubahan tekanan, maka disimpulkan tidak terjadi kebocoran pada sistem pendinginan tersebut. Periksa kondisi tutup radiator. Pasang pengetes pada tutup radiator. Pilih leher pipa adaptor yang kedalamannya sesuai dengan tutup radiator. Periksa pegas dan tutup vakum pada tutup radiator. Beri tekanan pada tutup sampai katup pelepas mulai membuka. Bandingkan tekanan dengan yang tertulis pada tutup. Tunggu beberapa detik, tekanan tidak boleh turun cepat. Jika tutup terbuka pada tekanan di luar batas standar 0,75 sampai 1,05 bar dengan limit toleransi 0,6 kg per cm persegi, maka tutup harus diganti. Demikian juga jika tutup tidak dapat terpasang dengan rapat karena pegas dan katup yang rusak harus diganti. Periksa kondisi tali kipas penggerak cooling fan. Pastikan tali kipas tidak retak atau berubah bentuk, terlalu kencang atau aus, serta tidak terkena oli atau gemuk. Pastikan persinggungan tali kipas dan puli dengan sempurna. Pastikan juga tegangan tali kipas tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar, dengan memberikan penekanan dengan alat penekan tali kipas sebagai berikut. Jika tali kipas baru, beri tegangan sebesar 125 kurang lebih 25 pon. Tali kipas lama, beri tegangan 80 kurang lebih 20 pon. Periksa kerja cooling fan dan sensor engine coolant temperatur atau sensor ACT khusus cooling fan penggerak elektrik. Hidupkan mesin. Hubungkan DLC dengan scan tool. Nyalakan dan lakukan pengetesan kerja cooling fan atau kipas. Untuk mengetahui kondisi cooling fan bekerja dengan baik sebagai berikut. Pada scan tool kita, tombol on berarti cooling fan bekerja. Dan tombol off sama dengan cooling fan mati. Membaca kerja sensor ACT pada data stream, jika menunjukkan suhu kerja mesin yang normal, maka kita simpulkan sensor ACT dalam kondisi yang baik. Periksa kondisi termostat dan pompa air. Termostat berfungsi untuk mempercepat temperatur kerja air pendingin pada saat motor dalam kondisi dingin, serta mengatur peredaran air pendingin menuju ke radiator pada saat motor panas. Pompa air berfungsi memompa air pendingin agar memiliki tekanan dalam bersirkulasi pada mesin kendaraan. Pemeriksaan kondisi termostat dan pompa air pada perawatan berkala dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mengamati indikator temperatur mesin yang terdapat pada dashboard kendaraan atau menggunakan scan tool. Jika temperatur normal, maka dapat disimpulkan bahwa termostat atau pompa air berfungsi normal. Tetapi jika terjadi overheating, maka dapat dimungkinkan salah satu komponen tersebut mengalami masalah atau malfungsi. Mengamati aliran volume air pada radiator saat mesin dinyalakan. Jika terlihat air mengalir atau bersirkulasi, maka dapat disimpulkan termostat dan pompa air berfungsi normal. Namun jika berhenti, maka komponen tersebut malfungsi. Pemeriksaan visual pompa air.
Jika terdapat tetesan air atau berbunyi berisik, maka pompa air mengalami malfungsi. Kegiatan perawatan berkala sistem pendinginan ini telah dilakukan. Berikutnya, kembalikan peralatan dan perlengkapan yang telah digunakan seperti semula. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi pada edisi berikutnya. SMK bisa, SMK hebat, yes, luar biasa.